Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, tes tes, Halo, Yes, yes, Ustaz. nyambung, bisa Nyambung, suaranya? nyambung Ustaz. Tapi kayak putus-putus ya? Ya, bentar, sebentar. Ya, sebentar ya. Anda tadi pas jam 6-an udah masuk tadi, belum mulai ya? Belum Ustaz, lagi di luar. Iya, oke oke. Kitabnya udah bisa ditampilin? Bisa Ustaz. Coba, bentar. Nanti kalau ada teman antum mau ikut lagi nggak apa-apa. Kalau ada yang mau ikut. Akbar gimana Akbar? Akbar masih apa namanya? Sibuk? Ya sibuk. Iya, nggak apa-apa. Ini ikut. Nanti kalau misalkan emang nanti pekan depan ada yang mau ikut lagi, nggak apa-apa. Atau mau dibuka pakai pengumuman, Iya ya, boleh. ya boleh. Khususnya buat peserta-peserta yang pernah ikut sama kita sebelumnya. Kita Insya Allah mulai. ya kita kita usahakan rutin setiap hari Jumat. Anda pakai tab ini sebentar. Oh, maksud. Kalau emang bisa nyoret-nyoret kan. Nah, Ini oke. kirimin aja Ustaz ya ke grup yang PO buku itu Ustaz. Iya, iya, ahlan boleh, boleh, boleh. Insya Allah nanti juga Anda mau buka kelas online gratis juga buat yang di Indo. Masya Allah. Matan lain ya, matan kitab lain. Baik. Jadi ini kalau kalau ditampilin gini kita nggak bisa ini ya, video ya, nggak kelihatan ya. Eh, bisa Ustaz kalau Ustaz buka kamera nanti. Tapi Oh, kalau jadi kalau antumnya mana? Nggak kelihatan. Maksudnya, aneh, eh qadarullah ini kamera di laptop aneh belum bisa connect Ustaz. oh, antum pakai laptop. Jadi Iya, nanti emang dia ini ya bisa bisa nampilin ya video ya. enggak. Ini udah direkam, Zat. Oke, oke, oke. Ya ini yang PDF anak kirim apa? Word yang anak kirim ke antum ini nih untuk ini aja. Ini yang riwayat Hafs ya. Ini hanya untuk pengenalan aja. Nanti kita pakai yang kitab bahasa Arab itu yang punya Syekh Taufik Domroh itu ya. Sip, Zat. Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita mulai hari Jumat tanggal berapa sekarang? 3 ya? Tanggal 3 Juli. Suaranya jelas? Halo? Halo? Oh, jelas, Zat. Suaranya jelas ya? Jelas. Insya Allah kita mulai dars asyara kita punya Syekh Taufik Domrah Hafizahullah Ta'ala yang membahas usul riwayat Syu'bah ya Imam Syu'bah rahimahullah. Nah sebelum kita masuk ke kitab itu tersebut mungkin ya ini untuk sebatas pengenalan aja ya terkait istilah-istilah ya. Nah, jadi kalau kita ingin mempelajari setiap riwayat dalam ilmu qiraat maka wajib harus mempelajari dulu terlebih dahulu apa? Usulnya. Oh, Usul itu sebagai apa? Kaidah-kaidah dasar ataupun kaidah yang memudahkan kita ketika setelah memahami usul setiap riwayat ini,
ya, maka nanti kita akan mudah dalam mempelajari riwayat tersebut dan membaca riwayat tersebut gitu loh. Ya, seperti yang kita ketahui apa sih usul itu? Ya, setiap usul, setiap riwayat pasti beda-beda begitu ya. Terlebih dari Torik Syatibiyah atau Torik Toibah. Nah, maka dalam Torik Syatibiyah aja kan berbeda juga usulnya. Setiap riwayat beda-beda ya, setiap rawi berbeda. Maka penting banget nih, dasarnya usul itu harus kuat ya. Kaidah umum yang harus kita pelajari setiap riwayat itu harus mudah, harus bisa benar-benar dipahami, harus difahami sehingga memudahkan kita untuk ketika ingin membaca riwayat tersebut. Oke, ya singkatnya seperti itu. Ya, lihat pengertian istilah-istilah itu, usul kaidah umum yang menyeluruh ya pada suatu riwayat, hukum, ya, contohnya apa? Ya, hukum mad, ya, qasar, fathah, imalah dan lain-lain. Syu'bah bagaimana madnya? Apakah sama seperti Imam Hafs? Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga kita akan mengenal istilah farsh. Ya, farsh itu hukum yang khusus pada perbedaan kalimat-kalimat di dalam Al-Quran. Misalkan contoh satu kata apa yang bacaannya berbeda. Misalkan dalam riwayat Hafiz apa? Kita mengenal A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahi majreha ya, majreha wa mursaha. Dibaca dengan imalah dalam riwayat Hafs ya. Apakah dalam Imam Syu'bah itu dibaca dengan imalah majreha? Tidak. Nah, dibacanya bukan imalah tapi mujroha seperti itu. Nah, itu istilahnya farsh ya. Kemudian ada istilahnya kita harus mengenal bisa membedakan antara qiraat, kemudian thoriq ya, kemudian riwayat. Nah, dan ijazah ataupun sanad dan mujiz nah, seperti itu dah. Nah, qiraat bacaan Al-Qur'an yang dinisbatkan kepada salah satu imam qiraat yang 7 ataupun imam yang 10. Ya, imam 10 itu yang mutawatirah, qiraat asyrah mutawatirah, baik asyrah sughra ataupun asyrah kubra. Dan ada yang syadzah 4, berarti 14 ya. Yang syadzah itu boleh dipelajari dan tidak bisa dibaca dalam sholat. Namun yang qiraah asyrah mutawatirah itu wajib dipelajari dan bisa dibaca ketika dalam sholat. Itu qiraat ya. Imam qiraat ada berapa? Ada 10. Ini Anda bisa nyoret-nyoret nggak sih? Bentar ya. Oh bisa ya? Bisa nih. Nah, dapat nggak? Dapat. Ada ya? Ada. Ya, seperti itu. Imam qiraat ada 10 ya total. Nah, dari 10 ini kan setiap imam ada berapa rawi? Dua Dua. kan? Ada dua. Nah, berarti dari 10 ini berarti total rawinya berapa? 20. Hmm. Ini yang mutawatiroh. Tamam? Tamam. Nah, terus dari yang tadi kan kita ada menyinggung 14 qiraat ya, yang ditambah 4. Nah, ini yang syadzah. Hmm. Boleh dipelajari, bukan haram, boleh dipelajari bahkan qiraah syadzah ini membantu dalam ilmu tafsir juga. Ya, para mufassir itu menjadikan qiraah syadzah yang 4 ini sebagai salah satu rujukan ketika ingin menafsirkan Al-Qur'an. Boleh dipelajari, bukan haram ya. Bahkan diijazahkan ya. Seperti itu. Nah, kemudian itu sudah bisa membedakan ya apa itu qiraat. Kita sekarang membaca qiraat belajar qiraat siapa? Imam Asyik. Imam Asim. Nah, Imam Asim imam yang keberapa? Yang keenam, yang keenam dari 7 imam itu. Yang pertama siapa? Imam pertama Imam Nafi, ya kan? Kemudian Ibnu Katsir. Ya, habis Ibnu Katsir eh, Abu Amr, Ibnu Amir ya, seperti itu. Imam Hamzah, Imam Asim dan Imam Kisai seperti itu. Nah,
Itu para imam kiroat. Hmm. Nah, rawi-rawinya siapa? Imam Nafi rawinya siapa? Qalun sama Warsh. Ya, Imam Qalun sama Imam Warsh. Ibnu Katsir rawinya siapa? Qalun sama Imam Bazzi. Kemudian Abu Amr, Ibnu Amir, kemudian Hamzah, Asim. Nah, kita yang di Asim nih, Imam Syu'bah dan Hafs. Nah, seperti itu. Nah, itu rawi ya, dinisbatkan kepada salah satu dari perawi bacaan Imam Qiraat. Kemudian ada istilah ijazah juga. Kesaksian dari seorang guru kepada muridnya dibolehkan untuk mengajarkan Al-Quran atau selainnya dari apa yang telah didapatkan dari gurunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, yaitu dengan misalkan ajaztukum, ya, iqra wal qiraah, ya, boleh menurunkan ijazah tersebut jika iqra wal qiraah, ya, iqra wal qiraah, jika hanya ijazah sama, ya, boleh juga. Namun dalam ilmu qiraat itu sebaiknya dan lazimnya itu iqra wal qiraah. Ya, ada yang cuma hanya sekedar bacaan ngambil ijazahnya. Ya. Nah, ini mungkin hukumnya masih ada perbedaan di antara para ulama muhakkikin dalam ilmu qiraat. Apakah mengambil ijazah dalam ilmu qiraat itu dibolehkan dengan kiroah, dengan bacaan, maksudnya dengan nazron, ya, nazron, atau harus ghaiban. Nah, maka kita memilih pendapat yang lebih berkehati-hatian, yaitu wajib wajib jika mau ijazah, yaitu ijazah yang ghaiban, ya, dengan hafalan. Ada sekarang banyak yang mengambil ijazah qiraat itu dengan nazron minal mushaf, Hmm. ya, mungkin eh, boleh-boleh saja, ya. Namun jangan sampai dijadikan patokan, karena hakikat ijazah itu dalam ilmu Al-Qur'an dan ilmu qiraat itu ghaiban an hifz, ya. Diambil secara ghaiban dengan hafalan, bukan dengan bacaan. Ya, seperti itu. Nah, itu ijazah, ya, izin, ya, izin dari setiap guru kepada muridnya boleh mengajarkan lagi seperti itu. Nah, adapun ada istilah lain yang selanjutnya sanad, silsilah perawi yang menyambungkan bacaan sampai ke Rasulullah SAW. Ya, paham ya dari sini? Oke. Ana belajar ke Syekh Ana belajar ke Syekhnya lagi, dan sampai ke Rasulullah SAW. Nah, ada istilah mujiz, pemberi ijazah dari seorang guru yang boleh memberikan ijazahnya kepada orang lain setelah mendapatkan ijazah dari guru tersebut dengan diantara beberapa cara pengambilan ijazah. Banyak ya cara pengambilan ijazah itu, istilahnya apa? Tahammul ada. Ya, ada yang cara pengambilannya apa? Dengan sama saja, ya, guru membacakan, kita mendengar. Ya, kemudian ada yang berbeda-beda, banyak contohnya. Kemudian mujaz, yaitu penerima ijazah dari mujiz. Oke. Cukup ya insya Allah ini untuk istilah-istilah dalam ilmu kiroat sebelum masuk. Ini hanya pengantar saja. Nah, coba kita buka yang kita bahas Arabnya, yang Ahsanus Subah itu, yang punya Syekh Taufik Domroh Hafizahullah. Oke. Ya, silakan. Oke. Rencana tuh Anam misalkan kita mulai jam 6, Hmm. ya kurang lebih 30 menit lah atau 40 menit, ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Kitab Ahsanus Suhbah.
Ahsanus Subah fi riwayati Syu'bah min qiraat Asim bin Abi Nujud Al-Kufi. Sebagaimana eh, di awal pertemuan mungkin kita harus lebih mengenal. Ini bisa di slide nggak apa di Bisa, Ustaz. ya. Nah, ya, mengenal dulu sebentar sebentar. Ah, Mengenal eh, biografi Imam Asim terlebih dahulu mungkin secara singkat saja ya. Kemudian mengenal biografi Imam Syu'bah. Nah, ini dari Thariq Syatibiyah. Wa yaliha al-farq baina Syatibiyah wa Thaibah. Ada nanti di dalam kitab ini yang menjelaskan perbedaan antara Thariq Syatibiyah dan juga Thariq Thaibah. Nah, ini karya siapa? Syekh kita ya. Alhamdulillah Hana sudah beberapa kali juga komunikasi terakhir 2025 ya, kalau nggak salah sama beliau lewat WhatsApp. Masya Allah beliau sudah ya sudah cukup sepuh mungkin usianya sudah masuk ke 60 ya kalau nggak salah. Waktu itu beliau ada rencana mau ke Mesir tapi qadarullah tidak jadi karena mungkin sedang kurang sehat atau apa. Nah, dan ya banyak kita khususnya pegiat ilmu kiroat ya, ilmu Quran dan kiroat pasti banyak mengambil faidah dari beliau ini ya, Masya Allah. Dr. Taufik Ibrahim Domroh, Masya Allah beliau Syekh besar ini, Syekh besar dalam ilmu kiroat. Beliau talaki ke guru-gurunya, Masya Allah. Beliau aslinya orang mana? Urdun dari Urdun ya, Yordania. Ana ya cukup intens dulu kita pernah pernah chatan langsung sama beliau. Kemudian ya, beliau ya mengijazahkan secara ammah karya-karya kitabnya begitu ya. Dan ada yang secara khosoh kepada ana ya salah satunya yang waktu itu kita pernah adakan daurahnya kitab Al-Itqan yang riwayat Hafs itu usul ya. Ana ya diuji sama beliau walaupun lewat online ya. Ya intinya Masya Allah beliau ulama besar dan eh, banyak memberikan faidah-faidah yang sangat banyak kepada kita. Semoga ini menjadi pahala yang jariah kepada beliau, ilmu yang bermanfaat, ya, Masya Allah. Juga insya Allah mendapatkan pahala yang sangat besar dari kita semua. Amin. Karena karya-karya beliau ini banyak sekali gitu loh. Ya, khususnya di usul kiroat ini. Ya, jelas ya suaranya nyambung ya. jelas, Ustaz. Ya, karya beliau Masya Allah. Ya, dan apa ya, diberikan secara cuma-cuma gitu ya ke umum secara umum baik setiap percetakan yang mau mencetak karyanya ya silakan mungkin beliau juga nggak ngambil komisi dari itu gitu kan tidak mengambil keuntungan dari itu Masya Allah ya Syekh Taufik Domrah kemudian juga beliau sudah talaki banyak kepada para masyayikh besar nanti kita bisa lihat nih nanti ijazahnya beliau di qiraat ilmu keilmuan qiraatnya nih di kitab selanjutnya di halaman selanjutnya maksudnya ya mudarris tajwid wal qiraat fil masjid Al Husaini Al Kabir Al Mujaz bil qiraat al ashar sughra wal kubra itu ya Masya Allah ya semoga beliau diberikan kesehatan dan juga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari beliau amin ya selanjutnya halaman selanjutnya kita lihat ya lanjut ya, ini mungkin cetakan yang Ana punya yang atau ini cetakan yang keberapa ya yang di PDF ini ya intinya kita bisa inilah apa masih bisa menjadi rujukan. Oke, mungkin di sini takdim ya, mukadimah. Alhamdulillah ini surah Al-Kahfi ya sudah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ladzi sa'ala at-takhfif an ummatihi fi qiraatil Qur'an kama fi hadithi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya Jibril inni bu'ithu ila ummatin ummiyin minhumul ajuz wa syekhul kabir wal ghulam wal jariyah wal rajul alladhi lam yaqra kitaban qad qala ya Muhammad innal qur'ana unzila ala sab'ati ahruf ini hadis Rasulullah SAW Sayyidina Muhammad dan Nabi Muhammad SAW yang menjadi dasar ataupun pijakan ya bahwasannya ya khususnya nih yang apa sabatu ahruf ini ya ada memang
bersanad gitu ya, apa ada landasannya, bukan bukan dibuat-buat oleh para imam qiraat setelah Nabi Muhammad SAW. Bukan, ini memang sudah diajarkan diturunkan dari malaikat Jibril langsung ya, karena Nabi Muhammad SAW meminta keringanan ya, nih lihat di hadisnya tuh redaksinya, meminta keringanan, sa'ala takhfif, meminta keringanan untuk umatnya dalam membaca Al-Quran ya. Wahai Jibril, saya diutus kepada umat yang ummi ya. Umat ummi itu tidak bisa membaca huruf, tidak bisa menulis secara garis besar ya, para sahabat itu. Nah, nanti ada, kalau antum mempelajari sejarah penulisan di kalangan bangsa Arab pada saat itu ya, Masya Allah sekali itu, dikatakan bahwasannya yang pertama mengenali ataupun mengajarkan huruf-huruf kepada para sahabat itu siapa coba? Mengenalkan huruf. Itu bapaknya dari Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, Abu Sufyan itu yang Anda baca sejarahnya. Nah, namun sebagian besar sahabat tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca begitu. Nah, minhum al-ajuz wa syekhul kabir ya. Ada yang sudah sangat sepuh. Ya, ada intinya lam yakro kitaban qot ya. Nggak bisa sama sekali gitu bahasanya. Terus kata kata malaikat Jibril apa? Wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, sungguhnya Al-Quran itu diturunkan sab'atu ahruf. Nah, ada 7 huruf. Nah, terkait 7 huruf ini banyak sekali perbedaan maksudnya ya, yang dijelaskan oleh para alim ulama. Bahkan dikatakan di dalam kitab Al-Itqan Imam Suyuti rahimahullah, berapa perbedaan itu ya terkait penjelasan sab'atu ahruf ini, 7 huruf ini. 7 huruf ini bukan berarti 7 qiraat, bukan ya. Ya, bukan 7 dialek juga, banyaklah pengertiannya seperti itu. 7 huruf ini. Nah, di antara 7 huruf ini ya itulah di antaranya 10 qiraat dan 20 riwayat itu gitu. Paham nggak? Paham. Paham ya, insya Allah ya. Hmm. Nah, yang termasuk dari sab'atu ahruf ini ya yang 10 qiraat yang sekarang kita ada inilah yang mutawatirah ini. Nah, jadi mungkin ada yang memahami secara letter like sab'atu ahruf ini, oh iya 7 qiraat ya, 7 riwayat, bukan ya. Namun 7 qiraat ataupun 10 qiraat itu termasuk dari bagian sab'atu ahruf ya, seperti itu. Lanjut ya, wardallahu sahbihi ajma'in alladzina talaqqawul Qur'anul Karim min fami Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ahrufi sab'ah wa 'allamuha littabi'in kama sama'uha ya. Nah, lihat. Kalau kaum orientalis mengatakan, oh ini Al-Quran buatan Nabi Muhammad SAW, ataupun mengatakan apa, 7 qiraat ataupun 10 qiraat ini tidak mutawatir, sanadnya tidak sampai kepada Nabi, ini buatan para imam qiraat, bukan ya. Nah, mereka talaki kepada para tabiin, kemudian tabiin juga kepada para sahabat, sahabat kepada Nabi SAW. Ya, ini Rasulullah SAW apa? Ya murukum antakra'u kama ulimtum. Nabi mengajarkan apa? Memerintahkan untuk membaca Al-Quran sebagaimana yang diajarkan kepada kalian. Tadi jadi terjaga ya, apa? Orisinalitas ya, Al-Quran ini gitu. An ulama'i ar-rabbaniyin alladzina qara'ul qur'ana wa aqra'uhu wa allaful kutub wa fassalu turuqur riwayat ya, wa qalu al-qira'atu sunnah. Sunnah mutaba'ah, yang mana sunnah mutaba'ah ini apa ya, yang memang diajarkan seperti itu ya, tidak dibuat-buat. Ya khudhuhal akhiru anil awal, yang mana orang-orang yang datang belakangan itu seperti kita ini mempelajari qiraat ini apa kepada orang-orang sebelum kita seperti itu ya. Amma ba'du famunzu anna allafa Abu Bakar bin Mujahid kitabahu as-sab'a fil qiraat wa mazal al ulama yaktubuna fil qiraat wa minhum man zada ala sab'ah fajamal qiraat الثمان أو العشر أو الخمسين كأبي القاسم بن جبار في كتابه الكامل في قراءة الخمسين. ومن العلماء من كتب في أقل من ذلك فكتب في القراءة الست
aw salas aw afrada kullu qira'ah ala hiddah. Wa minha hadhihi silsilah mubarakah faqad ahdaroli al Ibn Al-Bar Taufiq Domroh. Nah, jadi apa? Dari pertama ada ya, kalau kita mau pelajari sejarah ilmu qiraat ya, Ya. antum bakal mengenal ini. Kitab As-Sab'ah fil Qiraat. Punya siapa? Punya Imam Mujahid. Abu Bakar bin Mujahid. Beliau mengarang kitab ini apa? Mengumpulkan eh, penjelasan dari 7 qiraat ini, qiraat yang 7 ya. Wa mazalal ulama yaktubuna fi qiraat. Nah, setelahnya ada generasi yang menulis lagi. Ada yang mengatakan qiraat ini bukan hanya 7 ya. Ada yang mengatakan fajamal qiraat as-saman, ada yang 8, ada yang mengatakan 10. Terus Ya. bahkan al-khamsin, ada 50 bahkan ya. Seperti Imam Qasim bin Jabaroh, beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Kamil fil Qiraatil Khamsin. Lihat tuh, qiraat sampai khamsin tuh. Khamsin berapa? Mahfum. 50. Nah, sebelum nanti datang masanya siapa? Imam Syatibi, ya, Imam Ibnul Jazari, mereka sebenarnya bahwasannya yang mutawatir dan itu yang di apa bisa dipastikan ya dari Imam Syatibi, masa Imam Syatibi ada 7, kemudian masanya Imam Ibnul Jazari ya, generasi yang lahir tahun 800-an Hijriah itu. Beliau mengumpulkan mentahkik ya, mentahkik, meneliti. Oh, ada ditambah lagi 3, jadi 10 kiroat yang mutawatir seperti itu. Ya, yang benar-benar sanatnya itu tersambung dan sesuai syarat yang ditentukan. Yang ada 10. Nah, terus waminal ulama man kataba fi aqal min zalik. Ada ulama juga yang menulis kitab kiroat itu kurang dari itu ya. Lebih sedikit. Min zalika faqata bil qiraat as-sit. Ada yang mengatakan qiraat menulis apa? Qiraat itu ada 6 atau 3 ya, seperti itu. Lanjut. Setelahnya ini kita masih mukadimah ya. Nah, beliau mengatakan nih, ini mukadimahnya dari Syekh Bakri Torobisi rahimahullah kalau nggak salah. Nah, Syekh Taufik Domroh mendatangkan kitabnya ini ke siapa? Ke gurunya Syekh Bakri Torobisi ya. Beliau mengatakan Syekh Bakri ini fawajatuhu jamu madata hadal kutubi bi uslubin sahal muyassar. Oh, beliau menulisnya dengan apa gaya bahasa yang mudah dipelajari ya, disebutkan usul riwayat Syu'bah allati takhalafa riwayat Hafs yang berbeda dengan riwayat Hafs. Tsumma dzikrul kalimat allati takhalafa Hafson ya. Kemudian kullu surah ala hiddah bihaitsu yasulu ala talibul ilm ma'rifatul farq fi nutqi baina hadhihi riwayah wa baina riwayat Hafiz al-masyhurah. Ya, yang mana kita sebagai talib ilmi sangat mudah untuk mempelajari kitab ini ya, yang bisa membedakan usul riwayat Hafs dan usul riwayat Syu'bah dalam pengucapan ya, fi mu'dhamil alam al-islami ya. Secara garis besar riwayat Hafaz itu memang dipelajari di dunia Islam ya. Masya Allah ya. Memang dulu pernah kan ikut yang kelas itu bagaimana penyebaran riwayat Hafaz ya. Ya. Ya memang karena kaidahnya yang mudah dipelajari kan usul-usulnya gitu. Di antara eh, salah satu. Oh ini kenapa? Ini zoomnya nggak tahu 30 menit atau gimana karena free ini sebentar aneh aneh Oh mas. gitu. Ya. Siap 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 siap. Atau nanti ada yang ini berbayar selama sebulan full langsung gitu, yang Ada. 2 jam 1 jam gitu ya. Kalau yang punya eh, AKF itu Seth, masih berlaku. Kurang tahu ya, nanti kalau emang sudah nggak bisa nanti kita belikan lagi aja nggak apa-apa. Ya. Insya Allah. Tapi itu kan berlangganan kan bisa berkelanjutan kan. Ya. Supaya misalkan ada peserta yang lain mau ikut ya bisa gitu. Oke ya. Itu kita masih mau kodimah itu tadi. Mungkin 15 menit lagi insya Allah ya. Sampai jam 7 waktu waktu Mesir. Assalamualaikum Seth. Ya, Salam. Oh ya.
Bisa tambahin lagi kitabnya? Iya, sudah saat. Karena ada kitabnya di sini, kitab anak yang secara apa fisiknya. وإذ. Afan Sat, ini tinggal Ya, 6 menit lagi Sat untuk eh, berapa? mungkin gratis. Tinggal 6 menit lagi Sat. Oke ya, sudah. Mungkin kita cukupkan dulu ya untuk mukadimah pertemuan pertama ini ya. Insya Allah rutin ya setiap Jumat. Eh, Walaupun seminggu cuma sekali, tapi insya Allah kita rutinkan terus apa apa namanya ya, maksimal 30 menit ataupun sampai 1 jam ya. Mudah insya Allah mempelajari usul riwayat Syu'bah ini. Antum silakan bisa baca-baca ataupun nyari beli kitab yang berbahasa Indonesia di Indo mungkin ada ya yang sudah diterjemahkan. Tapi kitab bahasa Indonesia Imam riwayat Syu'bah ini supaya memudahkan antum nanti yang ada yang belum bisa dipahami bisa tanyakan ke ana gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita tutup? Eh, kalau kalau pengertian talaki secara munawabah itu gimana Sat? Talaqi munawwabah itu salah satu cara pengambilan sanad ya. Hmm. Munawwab itu artinya bergantian, bergiliran gitu loh. Hmm. Bergiliran. Misalkan dalam satu halaqah itu ada ada 5 orang ya, ada 5 orang ataupun 6 orang. Nah, ada setiap dari satu orang itu dibaca, misalkan mau mengambil riwayat Hafs, ya ataupun riwayat apapun bisa. Satu orang baca pakai hafalan misalkan, ataupun dengan nazron minal mushaf ya. Boleh-boleh aja kalau kita disyaratkan, kalau kita mensyaratkan orang yang mau mengambil, apalagi orang yang udah hafal Quran ya, jangan ngambil nazron. Ini terlalu memudah apa mem- apa ya? Jadi tinggal mandiri ya lama-lama kalau kita mengambil riwayat mengambil apa ijazah hafalan itu pakai melihat mushaf itu tidak apa ya nggak menaikkan kualitas bacaan qori tersebut gitu ya. Munawabah apalagi munawabah bacanya nggak lengkap gitu kan ya lengkap tapi bersama-sama gitu kan setiap orang baca misalkan 30 ayat kemudian gantian disimak sama sayanya disimak kayak gitu ya itu salah satunya memudahkan dalam waktu yang singkat ya dan tidak mungkin terasa capek ya karena bacanya bergiliran boleh-boleh saja seperti itu. Boleh mengambil cara cara mengambil ijazah dengan cara munawabah dengan bergilir itu boleh. Tapi lebih bagusnya lagi kalau misalkan ngambil ijazahnya itu ya ini apa kehamilan secara lengkap kita sendiri gitu. Itu lebih bagus derajat derajat eh, lebih kuat derajat ijazahnya. Yang munawabah juga boleh boleh menyampaikan mengijazahkan lagi dengan cara munawabah tapi begitu. Bukan dengan cara kehamilan seperti itu.
Kalau Paham nggak? paham Ustaz. Kalau misalnya dari bin Nazron terus ngijasain untuk yang orang bil goib Apa? bisa Ustaz. Apa? Jadi Apa? kita dapat ijazah bin Nazron, terus kita ngijasain ke yang bil goib, boleh nggak Ustaz? Oh, ya nggak boleh dong. Boleh ya. Karena apa ya? Status Nazoron itu masih diperselisihkan di antara para ulama qiraat tahqiq ya. Masih diperselisihkan dalam artian apa? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ya karena hakikatnya ijazah Al-Quran itu dengan goib, dengan goiban. Nah, maka sesuatu yang diperselisihkan itu sebaiknya eh, menurunkan ijazahnya ya kepada Nazoron juga begitu. Hal yang goiban kan statusnya lebih tinggi, status kekuatan derajat ininya apa namanya ijazahnya gitu ya karena memang eh, dari dulu ulama salaf ilmu qiraat itu ya tidak ada yang memberikan ijazah nazron. Ini baru ada di kita kita sekarang ini aja di zaman modern kita ini aja ya salah satunya memudahkan kepada orang awam juga bisa mempelajari ilmu qiraat. Kemudian kepada orang yang mau takhusus di ilmu qiraat juga bisa, namun hanya berpatokan dengan nazron minal mushaf itu tidak menjadikan seorang qori itu apa ya kuat hafal kuat bacaannya karena hanya berpatokan dengan bacaan gitu ya tidak dihafal ya itu maka sebaiknya sebisa mungkin lah kalau kita mensyaratkan nazron itu ya hanya di riwayat hafs saja lah begitu ya ataupun tidak di, bahkan ada ya seperti Syaiman ya Rusdi Suhaid rahimahullah beliau bahkan orang yang nazron minal mushaf ya ijazahnya jika ketika mengambil itu ditulis tulisnya ya ini aja apa bukan ijazah jatuhnya gitu jatuhnya bukan statusnya itu bukan ijazah apa lebih ini aja lebih keterangan dikasih keterangan sudah menyelesaikan dengan bacaan melihat mushaf gitu. Bukan ijazah ya istilahnya apa? Mungkin ya, ya karena ijazah itu ya untuk keghaiban aja sebenarnya ya. Berarti seperti itu. Bolehnya ya sesama sesama nazron ya. Misalkan antum ngambil ijazah nazron minal mushaf memberikan kepada nazron minal mushaf. Nah, berbedanya lagi kalau kita mengambil ijazah ghoiban, bisa keduanya. Antum mau memberikan ijazah ghoib juga boleh, nazron juga boleh. Seperti itu. Nah, jadi apa ya? Kalau nazro terus sampai asrof